Ya, tapi kalau zikir bertahun-tahun tak pernah berbuat kebaikan, hati-hati itu. Itu pertanyaan besar. Berarti belum dapat buah kita tu. Nah, jarrul khair, menarik kepada kebaikan. Umpamanya, lihat orang kawan yang tak ibadah, yuk kita ibadah yuk. Majlis taklim yuk. Mengajak orang sifatnya. Mana boleh diam-diam. Oh, orang diajak, isteri enggak bisa, isteri diajak juga. Yang pentingnya dekat dulu. Ibda' li nafsik, mulai dari dirimu, keluargamu, kata Nabi SAW. Anak juga begitu. Ini jadi cemburu, bapak ibu, cemburu itu, tak bisa diam. Kalau tak jadi jayus kita. Tahu jayus? Anak isteri tak ibadah kita diam. Nabi bilang, jangankan masuk surga macam ini, cium bau surga tak dapat. Macam mana tu? Orang bertarikan tak bisa diam nanti dia. Dia lihat anak isteri tak salat, oh cemburu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar biftahi babil yasam sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan izinnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kita Bidayatus Salikin. Ya, hikmah zikir jahar yang ketiga, ya. Kemarin yang pertama memfokuskan pikiran hati kepada Allah sehingga datang khusyuk. Yang kedua himmatul aliyah, semangatnya tinggi, Allah yang dituju. Ya. Ketiga sekarang anisul mutawahis, ya. Anisul mutawahish, mana gitu, shin dia bukan his. Ya. Anis ini arti katanya menyenangkan, ya, atau menjinakkan hati yang tadinya susah jadi senang. Hati ada kesenangan di dalam melaksanakan zikir itu. Mutawahish itu segala hal-hal yang membuat risau, ya, yang jadi beban apa itu ini, semuanya tersingkir. Jadi diartikan menjinakkan perkara yang sangat liar, seringkali liar, artinya menyusahkan, sulit untuk kita lakukan. Nah, zikir jahar kalau kita continue istiqamah dan zikir itu betul ikut petunjuk, ya, ikut petunjuk dari mursyid atau dari wakil talqin yang sudah mendapatkan jangan dari mursyid atau daripada ijazah. Nah, di sini diumpamakan senang melakukan yang sunnah. Yang sunnah ini tidak mudah dilakukan. Banyak orang masih terpaksa cukuplah yang wajib dulu. Ya, memang begitu. Bahkan orang berzikir ini ditalkin mursyid yang tak pernah salat sama sekali pun. Ya, yang tidak pernah salat sama sekali pun, dia mau berubah, datang ke mursyid ditalkin. Diperintahkan salat. Salat yang mana? Yang mana dia mampu dulu. Ya, yang mana dia mampu. Nah, kadang orang bertanya,
kenapa ditalkin padahal salatnya belum utuh? Apa kata beliau? Nanti zikir itu yang menggiringnya. Kalau konsep orang dulu kan lain. Orang dulu bertarekat ni harus betul syariatnya dulu. Salatnya 5 waktu, ya, salat sunnahnya kau dapat udah banyak dilakukan, fikihnya mantap, tauhidnya, baru dapat ijazah tarekat. Itu dulu. Kau sekarang tak bisa lagi begitu. Ya, sekarang ini banyak orang yang tak belajar daripada yang belajar. Maka yang tak belajar pun tak masalah talqin zikir. Begitu ditanya sama beliau, mursyid itu, nanti zikir itu yang mengiring dia. Pelan-pelan zikir itu akan melengkapi salatnya. Yang tadi 5 waktunya, maaf tak menentu, jadi dijaga betul 5 waktu. Ya, baru sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat asar, kata Allah, berdiri khusyuk. 5 waktu pun dah mantap dia. Bukan hanya itu kan, nanti naik lagi ini kan, tambah yang sunnah, sunnah qabliyah ba'diyah. Ya. Nah, pekerjaan yang sunnah itu hal yang agak susah dilakukan. Asalnya gitu. Saya dulu ngambil zikir, salah-salah sunnah itu belum saya amalkan. Antara maghrib sampai isya itu ba'diyah, ya. Kalau pun perlu tobat, ba'diyah tobat, ba'diyah tobat. Yang lain masih berat. Nah, makan waktu bertahun tuh. Saya ngambil zikir tuh pas umur 30 tahun. Umur 30 saya ngambil zikir nih. Itu salat 5 waktu. Antara maghrib isya, ba'diyah maghrib sama tobat. Awabin tak pernah saya lakukan. Apalagi itu, lihibzal iman tak pernah saya lakukan. Birrul walidain tak kasih lakukan. Li syukri nikmat tidak. Apalagi? Salat hajat apakah lagi? Tak ada hajat. Tak ada hajat waktu itu, nak taubat ya. Jadi salat maghrib, ba'diyah, taubat. Itu je. Kenapa? Masih beban yang lain. Syukur-syukur yang wajib ni bisa dijaga. Jadi hal begini jangan heran. Maka tidak ada pemaksaan ambil zikir ni. Nanti dia berubah dengan sendirinya. Kalau zikir jahar mantap padu, mantap kena ke hati, muncul cahaya Allah, iman bertambah. Tadi dikatakan senang dalam melakukan zikir, ya, menjinakkan hal yang terasa berat tadi jadi mudah. Itu datang dengan sendirinya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu tak bisa dibuat-buat. Jangan lihat yang sekarang prosesnya. Kok sekarang sudah mudah semua dah. Dulu rasa kita bawa beras 200 kilo. Bebannya luar biasa. Jadi perlu bertahun-tahun, makanya perlu istiqamah dalam berzikir ni. Nanti ada hasilnya yang sunnah-sunnah jadi dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi setelah melakukan zikir, jadi rajin melakukan pekerjaan sunnah. Seperti apa? Tahajud pula. Dulu antara maghrib sampai isya, ya, ba'diyah tobat, tahajud jauh sekali. Tapi ini nanti akan datang nih terus. Tahajud pun bisa kita lakukan. Nah, memang puncaknya ibadah sunnah ini tahajud. Itu puncaknya. Ya. Proses saya berzikir, tahajud itu yang terakhir baru dapat. Ngaku saya. Ya, tahajud ini yang terakhir baru dapat. Jadi tak susah memang kita nak coba langsung tahajud itu. Nah, makanya perlu proses. Nah, saya senang dengan guru kita senantiasa mengatakan maka ibadah perlu proses. Ya, proses. Tidak mudah sebagaimana kita bayangkan. Orang nak jelaskan khusyuk bukannya gampang. Khusyuk, fokus kepada Allah, pandang tepat sujud, terjemahkan, masih juga pergi kemana-mana pikir itu. Tak bisa. Dia konsepnya hati. Hatimu dipukul dia. Illallah la ilaha il. Dipukul tu aja. Sampai dia tunduk sama Allah, sampai merintih dengan Allah ni. Baru dia bisa rasakan ada rasa itu.
mulai kebaikan-kebaikan kepingin nak lakukan, ibadah sunnah diperbanyak dan sebagainya. Jadi tahajud ini termasuk ibadah yang paling berat. Waktu ditanya kepada Nabi SAW, apa salat yang paling afdal, ya, puasa yang paling afdal. Puasa yang paling afdal kata Nabi setelah puasa Ramadan, Syahrul Muharram. Ya. Salat yang paling afdal ba'dal maktubah as-salatul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu tu salat tahajud. Tak ada duanya dah. Ya. Gua nak banding-bandingkan tak ada. Setelah salat fardu 5 waktu, yang tertinggi adalah salat tahajud. Tapi ingat, tahajud kalah dengan salat wajib. Ya kan? Ini kan ada yang bertarekat salat tahajud dia dikerjakannya, wajib tidak, padahal keliru dia tergelincir dengan syaitan. Salat fardu itu lebih tinggi daripada ibadah sunnah. Nah, seperti puasa juga gitu. Setinggi apapun ibadah puasa, tak bisa lawan dengan puasa Ramadan. Nah, jadi yang wajib itu tertinggi, ya, tertinggi yang wajib nilainya. Jadi tahajud ibadah yang paling berat dan paling tinggi setelah salat 5 waktu. Ya, waktu. Tapi itu akan dimudahkan Allah, insya-Allah. Ya, yang penting jamaah istiqamah. Demikian juga isyraq, duha. Isyraq yang kita lakukan, aku dah rutin, tak lagi berat. Yang penting ikut belajar, ikut zikir. Kalau tak ikut baca, ikut zikir, tak ada isyraq. Ya, saya nak belajar zikir. Zikir sampailah terbit matahari. Isyraq tu. Ini yang janjikan Nabi, siapa yang berzikir dari subuh sampai isyraq, kan pahalanya kan besar. Seperti haji dan umrah sempurna. Tak usah beranjak duduk berzikir. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Beliau bisa duduk berjam-jam. Kita ni coba isyraq tu. Isyraq berapa? 1 jam ya? Lebih sedikit lah. Dari mulai salat subuh sampai isyraq 1 jam lebih sedikit. Belum lama kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, dibandingkan dengan sahabat Nabi, dibandingkan dengan yang lain. Isteri Nabi itu berzikir habis salat subuh, Nabi kembali dari masjid masih berzikir di rumah istrinya. Makanya isteri Nabi itu kan pakai batu. Dia baca zikir, batu dipindahkannya sampai 1000 lebih batu itu. Maka Nabi ajarkan, mau tak aku ajarkan kalimat zikir singkat tapi pahalanya besar. Segi pahala, subhanallah adada ma khalaqa bis sama, maha suci Allah sebanyak langit, sebanyak ciptaan di langit, maha suci Allah sebanyak ciptaan di bumi. Begitu kan Nabi. Jadi jumlahnya Nabi ungkapkan dalam kalimat tadi itu. Daripada kau berzikir pakai batu itu. Dulu tasbihnya batu. Jadi tasbih itu ada, tapi batu. Ada yang biji kurma, dia biji kurma. Nah sekarang dikasih benang, nyaman kita mainkannya tuh. Tasbih lah itu. Dulu sederhana. Nah, insyaallah salat isyraq apalagi lagi ya. Nah, apalagi kita salat isyraq itu, mungkin jamaah yang baru-baru masih bingung. Kok isyraq kan cuma 2 rakaat, kenapa banyak jadinya? Bisa 4 kali. Nah, itu dituntut oleh mursyid. Isyraq, setelah isyraq isti'adah, mohon perlindungan 2 rakaat. Apa je? Yang ketiga istikharah, minta pilihan pagi ni apa nak dibuat, Allah bimbing. Jadi kita ni istikharah ni kalau ada pilihan dah. Ilmu tarikat tiap hari istikharah, dari mulai terbit matahari sampai terbenam sampai malam, minta apa yang kita lakukan dipilih sama Allah. Nah, itu istikharah kita. Kalau istikharah orang syariat, kalau ada dua calon bingung yang mana yang baik, barulah istikharah. Ya kan? Ada 2 pekerjaan diterima, barulah istikharah. Ya kan? Tapi dalam tarikat enggak. Apa mau kau buat hari itu, minta Allah pilihkan. Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang menciptakan, dia memilih. Itu nama istikharah. Biar Allah pilihkan kita ibadah yang terbaik. Apalagi setelah istikharah? Salat sirallah, minta rahasia Allah diberikan turun ke kita dengan ibadah tersebut. Ini semuanya dibimbing oleh guru kita.
Orang bingung banyak melakukan ibadah. Ya begitulah tarekat. Tarekat itu banyak ibadah. Pertama sedikit tapi lambat-lambat jadi banyak. Tapi saya tak membebankan yang tak mau melakukan selain ini, tak masalah. Ini kan nanti datang dengan sendirinya. Dia akan mau dengan sendirinya. Tengok guru melakukannya, kita pun mau. Apa dibuat guru, dia pun mau kan? Kenapa? Zikir tadi, iman bertambah, ingin nak melakukan yang lebih. Itu datang dengan sendirinya, dengan berkah zikir la ilaha illallah. Ya. Duha dan sebagainya. Nah, duha juga begitu. Usahakan Bapak Ibu minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Surahnya Al-Kafirun Qul Ahad. Kalau mau mengerjakan 4 silakan. Ya, nak mengerjakan 4 rakaat boleh pagi-pagi. Saya ngamalkan 4 satu salam. Surahnya langsung diambil dari hadis Nabi SAW. Rakaat pertamanya saya pilih wasyamsi wadduhaha. Rakaat keduanya wadduha walaili idza saja. Yang ketiganya qul ya ayyuhal kafirun. Yang keempatnya qul huwallahu ahad. Satu salam tanpa tahiyat awal. Terserah mau kerjakan 4 boleh, 8 boleh, 12 pun boleh kamu. Jadi 4 3 kali salam 12. Bukan tarawih ini ya, 4 ya. Ini salat pagi boleh 4 ya. Salat pagi boleh 4, salat malam jangan. Salat malam tu 2 macam tasbih. Tasbih kalau dia siang 4 1 salam. Tapi kalau malam 2. Karena hadis 4 rakaat ini langsung hadis kursi, bukan lagi perintah Nabi. Hadis kursi, Allah bilang siapa yang mengamalkan 4 rakaat waktu pagi duha, maka dijamin Allah keperluan dia hari itu. Kita tak minta masalah apa, yang penting hak Allah kita tunaikan pagi-pagi itu. Waktu duha ada haknya, kita tunaikan. Ya, kita tunaikan hak itu. Dan yang lain-lainnya insyaallah ya, ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak Ibu kalau dapat ini ya, setiap masuk masjid, kalau seandainya belum masuk waktu salat, boleh tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak memungkinkan, langsung qabliyah. Cuma jangan disia-siakan. Masuk ke masjid, kalau belum masuk waktu, tahiyatul masjid dulu. Jangan duduk. Ini kita diajar adab. Adab dengan rumah Allah tu kita tahiyatul masjid. Nah, tapi kalau waktu mepet, langsung qabliyah. Ya, begitu diaturnya. Wudu juga begitu. Setelah wudu biasakan sunnatul wudu. Kita disuruh salat sunnatul syukril wudu rakaatil lillahi taala. Nah, ini jadi kebiasaan yang diamalkan oleh sahabat, yaitu Bilal bin Rabah, supaya kita menjadi mantap pembersihan diri kita dengan sunnatul wudu. Nah, sunnatul wudu zahir, tapi hakikatnya kita minta bagian dalam pun dibersihkan juga dengan zikrullah. Jadi zahir batin kita mau dibersihkan. Dan sebagainya. Kemudian yang keempat ya, jarul khair, menarik kepada kebaikan. Nah, ini dia. Saya maunya inilah nih tarekat nih. Ya. Jangan tarekat formalitasnya, tak ada perubahan. Mana kebaikanmu? Itu penting tu. Ya. Semua ibadah harus ada buktinya. Dan buah ibadah tu pasti berbuat baik. Ya. Nah, ini namanya akhlakul karimah. Kan ada buku di Al-Jawahir tu. Bapak Ibu kalau mau beli, ada buku namanya Akhlakul Karimah. Itu dari mursyid menjelaskan bagaimana menjadi orang yang baik, yang mulia, buah dari zikir kepada Allah. Itu tetap dia finalnya ke sana. Ya, tapi kalau zikir bertahun-tahun tak pernah berbuat kebaikan, hati-hati itu. Itu pertanyaan besar. Berarti belum dapat buah kita tu. Nah, jarrul khair, menarik kepada kebaikan. Umpamanya, lihat orang kawan yang tak ibadah, yuk kita ibadah yuk. Majlis taklim yuk. Mengajak orang sifatnya, mana boleh diam-diam. Oh, orang diajak, isteri tidak bisa, isteri diajak juga. Yang pentingnya dekat dulu. Ibda' li nafsik, mulai dari dirimu, keluargamu, kata Nabi SAW. Anak juga begitu. Ini jadi cemburu, Bapak Ibu, cemburu itu, tidak bisa diam. Kalau tidak jadi jayus kita. Tahu jayus? Anak istri tak ibadah kita diam. Nabi bilang jangankan masuk surga macam ini, cium bau surga tak dapat. Macam mana tu?
Orang bertarikan tak bisa diam nanti dia lihat anak isteri tak salat, oh cemburu dia. Anak isteri tak belajar, dibawa. Makanya biasa mursyid memberitahu, kalau kamu ngambil zikir, bawa isteri, bawa anak, biar sama-sama merasakan nikmat zikir ini dalam kebaikan. Kan banyak dayus nih. Dayus ni bukan orang bilang maksiat, enggak. Anak isteri kita biarkan tak ada ibadah, kita tenang-tenang saja, itu namanya dayus. Anak perempuan buka aurat, dia keluar, kalau kita tak cemburu hati kita, dayus namanya. Benar. Orang berzikir tak bisa diam. Ini iman namanya. Nah, kita ngajak orang, tapi keluarga dekat dulu mulai. Hati-hati. Jadi memang cemburunya iman tu begitu. Kuda bekas sedikit, iman bertambah. Nah, ingin menggiring orang dalam kebaikan dalam ibadah, atau memimpin dalam segala amal ibadah. Apa amal ibadah kebaikan, dia senang untuk melakukan itu dan disuruh dia siap. Karena cemburu kebaikan menunjukkan adanya iman. Kok tergelincir bagaimana? Kata Nabi, kalau kau berbuat kebaikan, hatimu senang gembira, tapi begitu kau ada berbuat satu hal yang tak baik, hatimu gelisah, camkan, kata Nabi, kau tu mukmin, kata Rasulullah. Jadi kalau masih ada itu di hati kita, kita masih dijaga oleh Allah. Senang kebaikan dan tak senang berbuat hal yang tidak baik. Itu iman. Itu buat dari iman tu. Ya, mana iman tu? Ya, ini hadis yang saya ulang-ulang ni. Al-iman, kata Nabi, wasab'una bid'atu syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi kau menyaksikan, mengetahui tiada Tuhan kecuali Allah. Yang paling bawah, yang paling bawah kau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Bayangkan tu, yang rendah tu, Bapak Ibu, kau tak peduli dengan apa yang diganggu di jalan tu, dia biarkan jalan. Pandailah orang menghindarinya. Tapi kalau iman, ambil, singkirkan. Lihat paku, ambil, singkirkan. Lihat kayu ada paku, singkirkan. Lihat kulit pisang, singkirkan. Ada sebongkah batu di jalan, ni motor lewat, ni mesti jatuh, ambil, singkirkan. Itu iman yang paling rendah, kata Rasulullah. Jadi kalau cerita iman ni, tak lagi niat siapa orangnya, Allah nyuruh hati langsung berbuat. Apalagi orang susah. Orang susah tentu kita harus peduli. Ini buah dari zikir, senang untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan jamaah jadi orang yang baik. Kan Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan, kalau aku amalkan aku bisa masuk surga. Kata Nabi, qala kun muhsin, jadilah kau orang baik. Jadilah kau orang baik, kata Nabi. Aduh, sahabat bingung ni, aku ni tak tahu ya Rasulullah, aku ni sudah baik atau belum. Asal kira nak tanyakan orang lain, macam mana orang lain dengan kau? Kau banyak nerima kebaikan kau, berarti kau orang baik. Kan? Itu namanya buah dari ibadah. Siapa yang tak nak begini, ibadahnya hanya, maaf, continue saja, formalitas, tapi buah dia tak dapat. Tapi dalam berzikir, kita harapkan kita harus dapat buahnya. Itulah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan nanti masuk yang kelima lagi, lebih hebat lagi ni. Ya, khatratus samawiyah, lintasan-lintasan dari Allah datang. Itu hebat. Ya, itu lebih mantap lagi nanti insya-Allah. Segera cukup jemaah sekalian. Ya, ada pertanyaan satu mungkin boleh. Kadang-kadang kita berdoa, kita tidak mendapatkan hasil dari doa. Tapi kadang-kadang kita berdoa cuma sepintas saja, ternyata dikabulkan. Kenapa kok bisa? Penghambaan. Ya. Dalam syariat, doa itu alat meminta. Nah,
dalam pandangan ilmu tasawuf atau ilmu tariqah, doa itu ubudiyah, ibadah, bukan tuntutan. Beda tak? Beda jauh. Karena pandangan tadi, orang semakin mengenal posisi ibadah antara dengan Tuhan, dia semakin memahami. Tapi bagi orang yang belum memahami bahwa doa itu alat untuk meminta, pun tak salah. Ada perintah Allah, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hamba aku bertanya tentang aku dekat, aku mengabulkan orang yang meminta. Mintalah, memang disuruh. Nanti kau tak minta sama Allah, nah, sombong pula. Nanti banyak minta dengan manusia, malulah kita dengan Allah. Dengan Allah tak mau minta, dengan manusia banyak minta. Tapi bagi orang yang memahami betul dalam ilmu ini, doa ubudiyah. Nah, waktu berubudiyah inilah kita tidak menuntut kepada Allah. Jadi kalau dah begini bagaimana? Pasrah. Kapan dikabulkan menurut Allah, di mana dikabulkan menurut Allah, sedang apa dikabulkan pun menurut Allah, cepat atau lambat pun. Pertanyaan tadi, kadang-kadang kita berdoa, minggu depan cash langsung, terserah dia lah. Dia mau cepatkan. Yang penting ubudiyah. Ubudiyah tu indah, tidak menuntut tapi dikasih. Kadang-kadang kita ni menganggap bahawa Allah tak tahu keperluan kita. Itu yang susah tu. Seolah-olah Allah tak faham apa yang kita butuhkan. Kita ini selama ini tak pernah minta, datang dikasih, itu sudah ditagih oleh Allah. Apalagi sesuatu terbetik di hati kita ini. Tapi kita tidak menuntut, tapi kita perlu sesuatu. Namun kita berdoa sebagai ubudiyah, dah Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita ini. Ini masalahnya al-yakin. Besok lusa apa keperluan kita? Mungkin kita tak tahu. Allah sudah tahu. Tapi begitu keinginan datang, dah terkabul muncul. Apa mau dikatakan? Nah, saya ni maksud lah, memang aneh memang ilmu ini. Terbetik pada fikiran orang bilang, sama dengan saya. Kepengen sesuatu. Ayolah, kita turun dia cari barang ni. Belum turun, ada orang hantarkan. Inilah yang kita mahu ni hari ni. Macam mana tu? Bingung tak kita? Yang kita mau kita lakukan hari itu, mau kita beli itu, datang barang. Masya Allah. Kadang dulu waktu saya masih susah gitu. Apakah pulau saya terhadap anak? Dah mikir-mikir ni, macam mana ni nak ikhtiar ni. Datang belum. Situ kita bisa menangis tuan. Jangan bilang Allah tak tahu. Allah tu tahu butuh kebutuhan kita. Cuman kita faham dah. Itu masalah. Kita ni menuntut maunya banyak. Itu salahnya tu. Banyak sedikit dari dia juga datangnya. Cuman hikmahnya kan ada. Semuanya dari dia, ada yang kebetulan. Jadi kalau kita berdoa perlu sesuatu, case langsung. Minggu depan muncul. Dah. Berarti dia punya kehendak untuk memberi dengan segera. Kalau tak muncul pun dia menahan, ada hikmahnya. Kan 4 kemungkinan tu. Disegerakan langsung, ditunda. Seperti Nabi Musa AS, 40 tahun Nabi Musa berdoa baru dikabulkan kehancuran Firaun. 40 tahun Pak. Jadi jamaah bersabar, yang belum dikabulkan mungkin 40 tahun. Oh, saya umur 70 Pak Ustaz. Tak apa-apa dikabulkan dalam kubur nanti. Nabi Musa itu kan panjang umurnya, 40 tahun itu pendek bagi dia. Yang ketiga, dijauhkan bala, musibah sesuai dengan doa kita tu. Mau yang mana jemaah? Mau dapat duit ke, mau dihilangkan musibah? Tanya di rumah sakit tu. Dia punya duit 50 juta, badan sakit, tanya dia, duit di bank sedekahkan, kau sembuh mau mana? Dia mau sembuh mah. Cuman orang tak mau sedekah, itu susahnya. Sedekah sama dokter ya. 15 juta, 20 juta. Fakir miskin 50 ribu pun bayar. Boleh jadi 50 ribu itulah yang buat kita sehat.
Nah, jadi ini yang saya bilang, sedekah sama dokter ikhlas, 100 juta pun bayar. Coba biasakan sedekah. Orang miskin datang ke rumah kita, Pak, kalau betul-betul dia perlu, kita tahu ni orang susah, apalagi keluarga dekat, kasih dia 50.000, 100.000, itu langit terbuka. Ya Allah, kata dia bilang, murahkan rezeki dia, sehatkan dia. Kita tak minta doa, dia dah minta sama Allah. Boleh jadi ini yang buat kita sehat. Ya, doa orang-orang yang tadi terbuka mata hati kita bantu. Nah, tarekat memang gitu, Pak, suka berbuat kebaikan, yang membantu. Yang keempat, kapan tu? Hari kiamat. Allah tidak mau tunaikan di dunia, berbahaya untuk dia nanti di hari kiamat. Jadi empat-empatnya hikmahnya, disegerakan, ditunda sekian tahun, dijauhkan daripada bala, ataupun di hari kiamat baru dibalas. 4 macam ini tak bisa dihindari. Nah, ada orang yang saleh dulu, dia berdoa kepada Allah, minta bagian dia, dikasih, Bang, dikasih emas, dikasih dapat emas dia. Dia bermunajat, ya Allah, apakah bagian aku di akhirat nanti ini berkurang? Iya, kata Allah, aku ambil bagian aku di akhirat dunia ini sedikit, tapi banyak tu emas dikasih, Bang. Ya Allah, aku tak mau dikurangi bagian aku di akhirat itu. Dia ambil lagi. Dia tak mau bagian di akhirat berkurang itu. Dia ambil lagi sama Allah. Artinya disedekahkan lagi sama orang lain, kembalikan jalan Allah lagi. Ada yang begitu, orang-orang yang saleh itu. Kita tak kuat, kita bisa dapat, inilah dia, berarti dikabulkan. Ini nyaman kita buat ni, banyak emas ni. Kita, orang yang saleh ada pikiran begitu. Itu tak doa, tak dikabulkan. Kapan dikabulkan ni? Udah, malaikat datang, ya Allah, ini hamba-Mu minta kepada Engkau, belum Kau kabulkan lagi. Biarkan, kata Allah bilang, biarkan dia menjerit, kata Allah. Aku senang dengan suara dia. Macam mana tu? Kalau aku kasih dia, dia tak akan merintih seperti ini lagi, kata Allah. Boleh jadi yang tak dikabulkan tu begitu, Allah senang dengan suara gitu. Yang penting doa menjadi ubudiyah, penghambaan. Jadi kau segera kes, alhamdulillah, berarti memang udah waktunya terima, dan pantas kita menerima dengan segera. Ya, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini didoakan Nabi, ya Allah, kabulkanlah doa dia ni. Itu Masya Allah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah Nabi meninggal, sahabat tahu betul siapa yang punya hajat, minta Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan kepada engkau, kabul. Sampai orang yang jahat sama dia pun kes dibayar Allah, padahal cuma terbetik di hati dia. Jadi hati-hati orang yang doanya dikabulkan Allah, kita menzalimi dia, kena gitu tu. Ya, terutama orang yang dizalimi. Ya, wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.